Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, NIM 20087378, jurusan Pendidikan Kepelatihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, tentang sistem klasifikasi saraf dan mekanisme kerjanya. A. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf merupakan tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan susum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf pusat merupakan saraf pusat meliputi otak dan susum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan dari rangka. Yang kedua, sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat perifer tidak dilindungi oleh tulang. Sistem ini disusun oleh saraf otak, saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari susum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, satu sel terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang pertama, badan sel. Badan sel saraf adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskan menuju akson. Yang kedua, dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang dan perluasan dari badan sel. Dendrit merupakan fungsi sebagai penerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson, dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan penjuluran dari sitoplasma pada badan sel. B. Mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls saraf dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir ke semua sel saraf disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. Yang kedua, impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila mengenai tombol sinaps, maka membran terhadap ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan ke celah sinaps. C. Konsep mekanisme refleks. Gerak refleks dilakukan tanpa adanya impuls. Dari pusat saraf di otak, urutan gerak refleks adalah reseptor, neuron, sensorik, sumsum, tulang belakang, neuris, motoris, dan efektor. D. Mekanisme sistem sensorik. Mekanisme sistem sensorik, impuls, reseptor, sensorik, konektor, pusat saraf, dan motorik sampai ke efektor.